Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Muflihatul Hairiyah. Saya dari Fakultas Agama Islam, jurusan Tarbiyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fashion in Islam. Fashion in Islam ada dua, yaitu berpakaian dan berhias. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warishan walibasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allahum yatadakkarun. Artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakailah takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 26. Yang kedua, ya ayyuhan nabiyyu qul azwajika wa binatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna minal jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'daina wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupi jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. 1. Ada berpakaian. Ada berpakaian adalah menampilkan kepribadian dalam berbusana yang sesuai dengan petunjuk dan tuntunan, serta selaras dengan ketentuan ajaran Islam. Fungsi berpakaian ada 4. Yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, pelindung tubuh. Yang ketiga, perhiasan dan keindahan. Yang keempat, perangkat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang penutup aurat dan perhiasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yatadakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 26. Dalil tentang pelindung tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Yang artinya, dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan pakaian atau baju besi yang memeliharamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Quran Surah An-Nahl ayat 81. Perbedaan kerudung, jilbab, dan hijab berdasarkan Al-Quran. Kerudung atau himar adalah kain yang menutupi kepala, leher, dan dada.
Quran Surah An-Nur ayat 31. Jilbab atau jalabib adalah pakaian atau gamis. Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Hijab atau hijaban adalah kain pembatas atau tabir. Quran Surah Al-Ahzab ayat 53. Jadi, tidak semua hijab adalah jilbab, tetapi jilbab sudah pasti adalah hijab. Ada berpakaian. Yang pertama, ketika akan berpakaian diawali dengan doa. Yang kedua, berpakaian dimulai dari kanan saat melepas dari kiri. Yang ketiga, tawadhu atau tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian. Yang keempat, pakaian yang dikenakan menutup aurat, tidak membentuk lengkukan tubuh. Yang kelima, pakaian yang dikenakan bersih dan rapi. Yang keenam, sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang ketujuh, tidak terlalu mencolok dan menarik perhatian orang. Yang kedelapan, tidak memakai pakaian yang bersifat menarik perhatian orang. Ikhwan dan akhwat atau jaga jarak. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surah An-Nur ayat 30. Wanita akan nampak indah, tutup aurat. Contoh pakaian yang salah. Pada gambar yang pertama adalah kesalahan gambar A. Kain yang dipakai terlalu singkat. Menurut riwayat Imam Tirmidzi dan An-Nasai dan Ummu Salamah radhiyallahu an, yaitu Rasulullah bagaimana perempuan akan berbuat kain-kain mereka yang sebelah bawah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah mereka memanjangkan barang sejengkal dan janganlah menambah lagi ke atas. Kesalahan pada gambar yang nomor 2, tudung tidak menutupi dada atau kerudung tidak menutupi dada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 31 yang bermaksud, hendaklah mereka tutupkan dudung atau selendang mereka ke leher dan ke dada mereka. Bahaya celana ketat bagi kesehatan. Kenapa wanita baiknya memakai rok? Karena jeans ketat bisa merusak rahim. Saya yakin tiap wanita ingin rahimnya terjaga sempurna. Dari Dr. Dewi Inong atau dokter spesialis kulit dan kelamin. Manfaat menutup aurat. 1. Menunjukkan identitas sebagai seorang mukmin. 2. Terhindar dari gangguan yang tidak diinginkan. 3. Menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat. 4. Menghindari fitnah, tuduhan, atau pandangan negatif. 5. Mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis maupun sesama jenis. 6. Menunjukkan diri sebagai bukan perempuan atau laki-laki murahan. 7. Melindungi tubuh dari kulit dari lingkaran. 8. Mencegah rasa cemburu pasangan hidup kita. 9. Mencegah terkena penyakit dan gangguan kesehatan. 10. Memberikan sesuatu yang spesial bagi suami atau istri kita. 11. Melindungi diri dari berbagai tindak kejahatan. 12. Menutupi aib rahasia yang ada pada diri kita. Yang kedua, ada berhias. Tujuan berhias berdasarkan objeknya. Yang pertama, berhias untuk suami. Yang kedua, berhias di depan wanita dan lelaki mahram. Yang ketiga, berhias di depan lelaki bukan mahram. Tujuan berhias yang kedua berdasarkan subjeknya, berhias untuk diri sendiri. Tujuan berhias yang nomor 3, berhias yang diharamkan, yaitu laki-laki dan perempuan. Berhias yang dianjurkan
Yang pertama, memulai sesuatu dari sebelah kanan. Yang kedua, mencukur kumis. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, mencuci jari jemari tangan dan kaki. Yang kelima, merapikan jenggot. Yang keenam, bersiwak. Yang ketujuh, istinsyak. Yang keempat, mencabut bulu ketiak. Yang kesembilan, mencukur rambut kemaluan. Kesepuluh, berhitan. 11, bersisir. Yang ke-12, bercelak. Berhias yang dibolehkan. Memakai pakaian sutra bagi wanita. Memakai pewarna kuku yang bukan cat bagi wanita. Memakai perhiasan terbuat dari emas, perak, dan batu-batuan bagi wanita. Berhias yang diharamkan. Bagi perempuan, memasang tato, menipiskan atau mencabut bulu alis, memotong atau mengikir gigi supaya cantik, dan menyambung rambut atau bersanggul, menggunduli rambut, dan menyingkir sela-sela gigi. Berhias yang diharamkan bagi laki-laki, memakai emas dan kain sutra kecuali dalam keadaan terpaksa. Contoh yang pertama, tato. Menurut ulama fikih, tempat yang ditato adalah najis disebabkan darah beku yang tersekat di situ. Kalau mungkin dihilangkan dengan pengobatan, wajib dihilangkan. Akan tetapi, jika dalam proses menghilangkannya berakibat kecacatan yang buruk kepada anggota zahir mau seperti muka, tangan, dan lain-lain, maka tidak wajib dihilangkan. Dalam hal ini, pemilik tato harus benar-benar bertaubat dengan sepenuh hati dan jiwanya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan yang menyambung rambut dengan rambut yang lain, orang yang meminta sambungkan rambut dan orang yang bertato. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, menyambung rambut. Sambung rambut atau disebut hair extension, yaitu menyambung rambut menggunakan rambut asli atau dengan rambut sintetis atau buatan. Rambut merupakan benda hidup yang tumbuh dan terus memanjang sesuai perkembangan manusia. Pertumbuhan rambut yang makin hari makin memanjang sebetulnya merupakan pelepasan energi bagi badan manusia. Di ujung rambut terdapat energi listrik tubuh. Buktinya, jika sebuah penggaris plastik digosok dengan rambut, akan menghasilkan magnet yang bisa menarik serpihan kertas. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, seorang wanita bertanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, anak perempuanku yang baru menikah terkena penyakit kulit sehingga rambutnya keguguran dan terputus-putus. Apakah boleh kusambung rambutnya? Memakaikan rambut orang lain atau rambut palsu?" Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala melaknat al-wasilah, orang-orang memakai rambut palsu kepada orang lain, dan al-mausulah atau al-mustawilah, orang dipakaikan rambut palsu. Menghitamkan uban yang nomor 3. Haram bagi lelaki dan perempuan mewarnai janggut dan rambut uban dengan warna hitam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ubanlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam. Adapun ancaman bagi orang yang merubahnya dengan warna hitam disebutkan dalam hadis. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang bersemir dengan warna hitam seperti tembolok merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Hibban. Hikmahnya, perbuatan menghitamkan uban mengandung unsur-unsur pemalsuan dan mengubah keadaan yang sebenarnya. Dengan menggunakan warna hitam,
Seseorang dewasa akan kelihatan seperti remaja dan orang tua kelihatan muda. Hal tersebut tentu berlainan dari keadaan yang sebenarnya. Larangan mencabut uban. Hadis dari Abdullah ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seorang beruban walaupun sehelai dalam Islam, melainkan setiap ubannya akan dihitung sehelai suatu kebaikan dan akan meninggikan derajatnya. Tahun 2012, Ismail Galvan dari Museo Nasional Spanyol melakukan studi tentang uban. Dari hasil para penelitian itu, ternyata uban merupakan tanda Anda akan memiliki hidup panjang dan sehat. Namun, kabar buruk bagi Anda yang memiliki rambut merah, karena ini terkait tingkat yang lebih tinggi untuk menghidap kanker. Contoh yang nomor 4, sutera dan cincin emas bagi laki-laki. Hukum memakai pakaian yang dibuat dari benang sutera itu tergantung kepada pemakaiannya. Jika ia seorang perempuan, adalah halal memakainya. Sebaliknya, haram hukumnya bagi lelaki. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memakai kain sutera dan emas itu haram bagi umatku yang laki-laki dan halal bagi umatku yang perempuan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari Ali radhiyallahu an berkata, saya melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kain sutera di tangan kanannya dan memegang emas di tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya dua benda ini haram bagi umatku yang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Hikmah Islam sebagai agama perjuangan dan kekuatan melindungi sifat keperwiraan laki-laki dan segala macam bentuk kelemahan, kejatuhan, dan kemerosotan. Seorang laki-laki yang oleh Allah telah diberi keistimewaan susunan anggotanya yang tidak seperti susunan keanggotaan wanita. Di balik itu, ada tujuan sosial. Yang pertama, salah satu bagian dari program Islam dalam rangka memberantas hidup bermewah-mewahan. Yang kedua, mencegah suatu kemerosotan yang akan menghancurkan sesuatu umat. Yang ketiga, menyebabkan sikap permusuhan terhadap si kaya dan si miskin. Mencabut alis. Perbuatan ini termasuk dosa besar, khususnya bagi wanita. Karena wanitalah yang sebagian besar melakukan perbuatan tersebut untuk mempercantik diri. Namun demikian, jika laki-laki yang melakukan perbuatan ini, maka ia pun akan dilaknat sebagaimana wanita, meskipun caranya bukan dengan cara dicabut, melainkan dengan gunting atau pisau cukur. Karena sebagai ulama berpendapat bahwa hal ini sama dengan dicabut, karena perbuatan itu merusak atau merubah ciptaan Allah. Mencabut alis. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Allah melaknat wanita yang mencukur alisnya dan wanita yang meminta dicukurkan alisnya. Wanita yang minta direnggangkan giginya untuk mempercantik diri yang mereka yang merubah ciptaan Allah. Yang ketujuh, meniru gaya laki-laki dan perempuan. Haram hukumnya dan termasuk dosa besar dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Laki-laki yang menyerupai perempuan tentang berpakaian, berbicara, bergaya, atau bersikap, memakai anting-anting, dan apa saja yang khusus untuk perempuan. Demikian juga perempuan yang menyerupai laki-laki tentang berpakaian, berbicara, bergaya, atau bersikap, dan apa saja yang khusus buat laki-laki. Dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah telah melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan melaknat perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang
perangai perempuan dan perempuan yang berperangai lelaki. Baginda bersabda, usirlah mereka dari rumah kamu. Riwayat Al-Bukhari. Dari sini, apakah ada yang ditanyakan? Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah atau ada pelajaran dari saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.